Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PDP hebat Pak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Walaupun dalam keadaan batuk nanti ya dalam kegiatan kita ini cuma izin. Pak itu benar saja. Iya benar. Pak kasih jawabannya Pak. Iya, ini Pak Musyidin dari SD SMP 1 Atap, kebetulan beliau mengajar guru agama dia. Selamat datang Pak Musyidin. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Baik, saya nggak langsung aja pada PDP saya dulu ya Pak ya. Iya, betul. Pak Zulkan, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Ya, sebenarnya 1 bulan terakhir masuk juga ya Bu, libur ya. Iya. Nah, sebenarnya nggak enak juga libur karena memang libur pun ada juga sih tugas, teman libur itu juga berdampak bagi kita yang CGP ini. Tugas itu ada yang ketinggalan juga, ada yang mengalahkan. Namun yang saya pelajari sebulan terakhir karena masuk dalam 2 minggu ya. Nah, kita belajar pada modul 3. Nah, dalam sebulan terakhir ini kita masuk di modul 3. Modul 3 ini membahas tentang pengambilan keputusan sebagai kita seorang pemimpin dalam pembelajaran. Oke. Terkait dengan itu, hal-hal yang dianggap sebagai capaian Bapak apa? Nah, bagaimana capaian terakhir di modul ini maksudnya ya? Ya tentunya kita bagaimana sebagai seorang guru atau sebagai pemimpin kita dapat mengambil keputusan. Nah, dulu itu saya kira pengambilan keputusan itu ya sesuai hati aja gitu. Saya kira ya udah menurut kita itu salah, ya udah salah, ternyata bukan. Gitu. Nah, dalam pengambilan keputusan itu ternyata ada 3 tahapannya. Yang pertama kita tentukan dulu. Ini merupakan nilai etika atau nilai moral. Gitu. Nah, kalau udah jelas nanti dia itu nilai etika, baru kita masuk ke paradigmanya. Kita pakai 4 paradigma. Nah, tadi kita ada di situ pertama kita lihat benar salahnya, kemudian kita lihat keadilan dalam kebenaran, kesetiaan, itu yang apa yang dalam jangka panjang. Namun setelah itu baru kita masuk ke prinsip belajar. Prinsip ngambil berpikirnya itu masuk ke prinsip mana? Ini ada 3 prinsip. Kita pilihlah salah satu. Setelah kita berkeputusan dan kita buat kesembilan maka pengambilan keputusan dan keputusan. Nah, itulah baru jadi keputusan yang benar-benar keputusan. Bukan yang selama ini keputusan yang menurut kita seperti ini akhirnya tidak. Ya, karena ada hal-hal yang kita masukkan ya. Iya. Ini karena teman saya. Iya, karena teman saya gitu. Ternyata nggak seperti itu caranya. Oke. Itu sangat bangga ya. Saya mengapresiasi remaja dari proses pembelajaran 1 bulan Bapak Zulkan datang ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak capai ini juga Pak Zulkan bisa diseminasikan pada rekan sejawat dan juga rekan sejawat nanti bisa mendengarkan pada rekan sejawat nanti. Baik, kan kita masuk aja. Tujuan dari khusus dari benar kita ini pertama adalah refleksi aksi nyata tentang modul 2 dari 2 ya. Masih ingat Pak Zulkan ya? Iya, pembelajaran berdifferensiasi dengan PSL. Iya. Berikutnya itu adalah refleksi dari praktek coaching yang sebentar lagi Bapak Zulkan lakukan. Sebelumnya Bapak Zulkan sudah melakukan praktek coaching itu dengan rekan sejawat Bapak. Kemarin juga saya sudah mempersiapkan yaitu lembar dari observasi yang sudah sama Pak Zulkan itu tentang praktek coaching kita dan kita memakai model Delta. Nanti Pak Zulkan, saya berharap Pak Zulkan bisa menggali potensi dari Pak Muhadi sebagai coachingnya nanti, gitu ya, tentunya tentang pembelajaran. Untuk itu Pak Zulkan silakan nanti setelah kita praktek coaching, setelah Bapak presentasi dengan kita sejawat Bapak, nanti kita akan melakukan refleksi. Untuk itu saya silakan Bapak untuk melakukan praktek coaching dulu ya Bu ya. Saya izin praktek dulu sebentar ya Bu ya. Ibu sebagai temannya ya Bu ya. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak Musyidin. Waalaikumsalam. Sebenarnya bertanya-tanya ya, kenapa sih saya di sini dipanggil gitu ya, ruang Zulkan gitu ya. Nah, kira-kira penasaran nggak Pak ini? Penasaran Pak. Penasaran ada apa gitu ya. Nah, di sini tentu ada sesuatu hal. Tadi saya melihat Pak Idin itu, kenapa kita kan kebetulan tadi kelasnya saya ngajar di kelas 9, Pak Idin ngajar di kelas 8. Nah, dimana ruangan kita itu kan memang kelihatan ya. Nah, saya kelihatan ada seperti suatu permasalahan tadi di kelas. Nah, kira-kira menurut Pak Idin apa yang menjadi permasalahan itu? Kenapa Pak Idin sampai istilahnya kayak ada yang dipikirkan gitu?
permasalahan pendidik ya itu banyak sekali permasalahan. Karena yang dihadapi anak ini bermacam-macam karakter itu. Ya. Jadi kira-kira dengan bermacam karakter tadi itu menjadi permasalahan saat ngajar ya. Nah kira-kira dari situ tadi ada nggak suatu tindakan Pak Idin lakukan gitu loh? Dari masing-masing permasalahan anak-anak itu juga tindakan-tindakan yang saya lakukan juga beda-beda macamnya. Berarti anak yang seperti ini lain, anak ini lain. Kebetulan saya di situ dipercayakan sebagai guru pendidikan agama Islam. Jadi harus ada yang anak ini sifatnya mentalnya atau akhlaknya itu kurang, ada yang membacanya Al-Quran belum sampai berapa SMP padahal udah SMP. Apalagi kelas 2 itu ya. Jadi udah paham ya Pak Idin kenapa sih tadi Pak Zulkan ini manggil saya? Iya. Ternyata saya itu pengen tahu pasti kenapa ini tidak tahu ya tujuannya ada apa ini maka saya tanya ya. Jadi dari situ Pak Idin saya dapat juga permasalahan Pak Idin mungkin dari segi anak yang kurang pandai membaca Al-Quran padahal udah usia SMP sebenarnya SMP itu sebenarnya sudah bisa ya membaca Al-Quran. Kita nggak tahu permasalahannya gimana, kemudian bagaimana cara belajar anak. Kira-kira ada lagi nggak permasalahan nih misal kayak motivasi anak atau apa gitu di kelas gitu ada permasalahan itu pribadi saya sendiri itu ada ya. Walaupun anak itu tidak pernah ngapal juga, yang penting anak itu benar akhlaknya cuma itu bermasalah itu bermasalah. Kita petakan aja kan dari permasalahan yang pertama itu ya budi pekerti anak tadi nggak pandai baca Al-Quran ada lagi tadi tapi tetap dia ini pokok utamanya budi pekerti utama lah. Sebenarnya dalam pendidikan agama Islam kita ada belajar akhlak ya kan? Nah gitu dari ketiga permasalahan ini tiga aja lah dulu ya apa ibunya dari ketiga permasalahan yang Pak Idin angkat ini kira-kira ada nggak sudah Pak Idin lakukan gebrakan untuk menghadapi kegiatan ini misalnya kalau baca Al-Quran apakah Pak Idin sudah kepada mereka? Kalau untuk gebrakan pada anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, saya pelajari apa masalah anak ini, saya dekati anak ini, apa sampai sekarang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, setelah saya tanya sama yang bersangkutan tersebut, rupanya perhatian orang tua itu sangat tadi isinya nggak bisa baca Al-Quran Terus yang kedua kan ada tadi lagi nih yang tadi permasalahannya tentang dia yang akhlak ini itu gimana Pak Idin cara mengatasinya? Cara mengatasi solusi untuk mengatasi anak itu dengan saya lakukan ini. Mereka itu harus mengurangi menonton HP karena dari HP tersebut itu bisa memberi contoh yang baik. Berarti itu tadi udah ada dua ya istilahnya kekuatan yang sudah Pak Idin lakukan. Nah, kira-kira ada lagi kekuatan Pak Idin misal dari diri ini ada rencana saya pengen itu kayak gini untuk menghadapi anak itu ada nggak rencana Pak Idin yang memang bisa mengatasi ini walaupun rencana kan belum tahu pasti benar cuma kan tentu ada sesuatu yang memang ingin kita terapkan tapi belum terjadi gitu ada nggak kira-kira? Ya kalau rencana yang saya mau anak apa yang masalah itu tadi gitu. Jadi untuk gebrakan saya itu harus ada bimbingan kepada orang tuanya lah yang jelas karena waktu yang tersedia di sekolah itu kan kurang. Nah, jadi kepada orang tua lah itu kan supaya orang tua itu memperhatikan anaknya di lingkungan rumahnya. Nah di sini saya tertarik Pak Udin tadi Pak Udin bilang
ada hubungan dengan orang tua ya Pak? Iya. Nah, kira-kira dengan orang tua ini gimana sih caranya Pak Idin untuk mendekatkan diri dengan orang tua gitu? Bisa menyampaikan permasalahan tadi ke anak tentang anaknya ke dia. Ya tentunya kita kan seorang pendidik harus dekat dengan wali murid. Oh, wali murid. Apa salahnya kita bersilaturahmi kepada wali murid? Bahwa kita perhatikan sama-sama dengan sekolah bapak seperti Nah, ini satu lagi saya tertarik ke yang ini Pak Idin. Tidak bisa membaca Al-Quran, kan Pak Idin seorang guru agama. Nah, saya tahu juga basicnya Pak Idin juga ada masjid yang dijaga. Nah, kira-kira itu kan suatu kekuatan Pak Idin yang Pak Idin guru agama, sudah sarjana, sesuai dengan basic. Kemudian Pak Idin juga tinggalnya di daerah dekat masjid dan juga punya masjid, artinya tinggal di masjid itu juga mengelola masjid gitu. Nah, kira-kira dengan kemampuan ini Pak Idin, istilahnya untuk ngambil apa ya namanya izin nggak perlu lagi karena Pak Idin yang punya izin. Kira-kira membuat apa gitu? Kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan dengan kemampuan Pak Idin ini, kekuatan Pak Idin ini tadi untuk membantu anak yang kurang pandai mengaji? Bisa apa kira-kira yang bisa dilakukan? yang harus saya lakukan itu ekstra meluangkan waktu kepada anak. Berarti Pak Idin kayak memberikan tambahan. Tambahan waktu untuk ngajar. Berarti ini bisa aja di luar jam sekolah ya. Iya. Kira-kira dengan rencana Pak Idin yang tadi saya bulatkan lagi ya Pak Idin. Pertama tadi Pak Idin sudah istilahnya sharing kepada orang tua. Iya. Itu tadi rencana yang kedua yang tentang anak bermasalah dengan membaca Al-Quran tadi. Setidaknya kita buat ini tadi Pak Idin ya belajar ekstra, tambahan belajar atau belajar mengaji gitu ya Pak Idin. Nah, kira-kira dari rencana Pak Idin yang belajar mengaji ini kapan Pak Idin akan menerapkan? Apakah sudah diterapkan atau belum? Kira-kira ada nggak rencana Pak Idin memang ingin menerapkan? Iya, dalam waktu dekat ini Memang ingin menerapkan. Oke. Kira-kira dalam waktu dekat ini ada kan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan? ya 1 minggu lah. 1 minggu yang memang menerapkan. Karena memang kondisinya bermasalah di sini. Iya. Oke. Baik Pak Idin, saya ingin tahu komitmen Pak Idin nanti 1 minggu berarti ya. Kira-kira 2 minggu atau 3 minggu lagi kita jumpa Pak Idin. Iya. Boleh saya tanyakan lagi ya, bagaimana sih perkembangan Pak Idin dalam menerapkan kegiatan belajar tambahan yang meningkatkan kemampuan anak dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itulah sangat penting ya Pak Idin. Dia pandai baca Al-Quran akan berpengaruh kepada anak. Ya benar. Itu juga merupakan permasalahan bagi guru agama. Iya. Oke. Mungkin itu aja Pak Idin. Terima kasih banyak atas waktunya. Akhirnya udah ini ya Pak Idin ya. Gimana perasaan Pak Idin? Perasaan saya senang kali ini ada kalian Pak Tuhan. Oke, mungkin itu aja dari saya Pak Idin. Semoga kita saling sharing. Besok ada apa-apa kita cerita. Nanti saya ada masalah juga saya cerita gitu Pak Idin. Jadi nggak ada yang terganjal. Iya. Sekian dari saya Pak Idin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah. Saya ucapkan terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Isan, CDP Batu, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Idin, gitu ya. Sungguh luar biasa praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Bukan hari ini. Saya selaku CDP memberikan umpan balik nih kepada Pak Bukan terhadap coaching yang dilakukan terkait dengan model kurva itu. Semua langkah dari 4-nya itu udah tercover dengan baik, maka artinya saya memberi penilaian praktek coaching untuk Pak Zulkan ini sangat baik. Itu dimana tadi tujuan bagaimana Pak Zulkan itu menyampaikan dan bisa menggali dari potensinya Pak Idin, itu juga untuk identifikasi dengan dari pertanyaan-pertanyaan dan kembali mengarah ke identifikasi dari potensi Pak Si Idin sampai rencana aksi dan tanggung jawab apa sih sebenarnya yang akan rencana aksi yang akan Pak Idin lakukan tadi seminggu lah, kalau tidak seminggu mudah-mudahan ya Pak Idin ya mudah-mudahan Pak Zulkan telah melakukan praktek coaching sama Bapak dan mudah-mudahan Pak Idin juga bisa melakukan praktek coaching ke rekan sejawat lainnya dan juga kepada siswa kita.
Terima kasih ya Pak Edin. Ya, sama-sama. Ya, untuk selanjutnya Ibu juga akan kita bertiga Ya. akan melakukan refleksi terkait dengan coachingnya. Terutama saya menanya dulu sama Pak Zulkan ya, Ya. selaku CDP saya ya Pak Edin. Ya, silakan. Pak Zulkan, apa saja hal yang baik dari praktek coaching yang sudah dilakukan tadi? Nah, saya juga sebenarnya ini namanya praktek coaching ya Bu ya, praktek coaching, tapi ini memang benar-benar coaching Bu. Ya, Kenapa benar-benar coaching? Karena ini memang baru dilakukan dan fresh, bukan yang kita mengada-ngada. Artinya memang kalau coaching ini kalau kita coba-coba lain gitu, cuman konsepnya udah Bapak ini udah dapet, ya. cuman setidaknya kita udah ada masalah gitu. Nah, tapi masalah itu memang yang disampaikan awal tapi ternyata banyak lagi. Tadi itu memang ada yang masalah terbuka. Nah, itu yang kita gali. Nah, dalam coaching ini saya luar biasa ya. Dan juga rasanya mengambil itu memang dengan model Tirta dengan 4 gitu ya kan. Tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab. Itu memang benar-benar membantu Bu. Iya, iya. Yang kita memang nggak pandai sama sekali kalau kita ikut itu memang Ya. bagus. Makanya yang dilihat tadi praktek coachingnya sangat bagus sekali, sehingga itu masih nilai itu semuanya dari T sampai ke P-nya lagi. Iya. Itu Itu sangat juga bagus. hal. Ya. Selanjutnya Pak Zulkan, Iya. apa saja hal yang menurut Pak Zulkan perlu ditingkatkan dari praktek coaching? Nah, kita ya sebagai coach ya, pastinya itu ya. Kalau dari coaching nggak mungkin kita mengatur coaching tidak. Nah, kita dari coach itu, saya kalau tadi itu yang lebih ke mungkin Pak Ibu nggak sama baik benar, cuma untuk menggali ke rencana aksi itu saya agak kesulitan di sini Ya. karena untuk mencari aksi ini kita harus memilah-milah dulu. Tadi memang diidentifikasi masalahnya banyak, tapi ke bawah harus kita bawa satu gitu loh. Tadi yang 2 harus kita kerucutkan jadi satu. Nah, dari satu ini harus kita cari aksi Bapak ini yang bagusnya yang mana, yang kira-kira dengan pemetaan diri dia, kekuatan diri dia yang bisa kita andalkan tanpa harus mengandalkan orang lain gitu. Nah, ternyata Bapak ini dengan semua keandalannya dia bisa. Ternyata dia sendiri, itu yang saya tajuknya, dia sendiri yang beliau sendiri yang menentukan Ya. rencananya, Iya. bukan kita. Pasti yang perlu ditingkatkan itu Iya, ada rencana rencana aksi. aksi benar. Oke, terima kasih Pak Zulkan. Selanjutnya, bagaimana perasaan Pak Zulkan setelah melakukan praktek coaching dengan Pak Idin? Yang pasti satu bahagia, bisa sharing dengan teman, tahu permasalahan teman, dan teman ini leluasa. Itu aja sih. Kalau dia masih istilahnya macam tertekan, berarti dia masih belum nyaman. Kan? Iya. Intinya kalau coaching ini kita sama-sama nyaman. Iya. Kenyamanan Pak Idin dapat. Oke. Buktinya intonasi tangannya juga bergerak kan. Iya. Jadi ada secara Ada tak langsung. chemistry Iya, ya. ada chemistry seperti itu. Saya juga melihat tadi di situ. Iya, iya. Makanya dia sangat apa namanya berjalan. Iya. Baik, terima kasih Pak Zulkan. Sekarang saya mau Boleh, minta silakan. refleksi untuk Pak Idin. Idin gitu ya. Pak Idin, saya mau nanya nih sama Bapak. Menurut Pak Idin, bagaimana Pak Zulkan tadi dalam praktek coachingnya kepada Bapak? Kalau menurut saya sih pasukan ini motif sih. Dia itu kata-katanya, bahasanya itu mudah dicerna sehingga spontanitas menjawabnya bisa dihafal dan enggak Iya Pak, cerita kepada saya Pak. Selanjutnya Pak Idin, Iya, Bu. apa hal baik yang Bapak rasakan dari praktek coaching tadi? Dari coaching. dari segi apa itu tadi memang jadi kita bisa tukar pikiran masukan ini yang kita sudah apa jadi tahu Terbuka ya Pak ya? ya terbuka Dan Pak Idin juga bisa besok ya Iya. pasti teman-teman. Insya Allah, insya Allah. Mudah juga. Iya, iya. Lanjut Pak Idin. Iya, Bu. Jika ada yang perlu dikembangkan, bagian mana yang menurut Bapak Idin perlu dikembangkan lebih lanjut dari coaching tadi? nah ya. Yang mana kira-kira yang perlu dikembangkan? Kalau memang ada perlu dikembangkan. Ya, kalau menurut saya sih udah baik, Udah baik. udah hebat itu. Cuman ya perlu juga sih. Iya, perlu ada pengembangan perlu gitu ya. pengembangan waktunya itu. Oh iya iya. Iya, Ini waktunya. waktunya. Iya iya. Iya, benar. Baik. Makasih Pak Idin ya Oke, Bu. sudah waktu dan kesempatan dan Iya. membantu rekan BPP hebat saya gitu Iya. ya dalam praktek coachingnya. Pak Idin
Edin boleh juga duduk bersama kami atau boleh juga meninggalkan ini, dipersilakan dengan aktivitas mengajak Edin yang lain. Iya, iya, Bu. Makasih ya Pak Edin Terima kasih ya. Pak.